Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, serta kesehatan lahir dan batinnya, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu lagi, kita bisa bertatap muka, walaupun masih tetap kita melakukan jarak jauh atau daring dalam jejaring. Anak-anakku sekalian, setelah kita melaksanakan libur panjang lebih dari 2 minggu, mudah-mudahan kalian sekarang sudah fresh kembali, sudah semangat kembali untuk mengikuti pelajaran-pelajaran berikutnya. Baik anak-anakku sekalian, kali ini kita akan memasuki semester kedua kelas 9 tahun 2021 yang diawali dengan mata pelajaran yang diawali dengan materi KD ke-36 tentang kemagnetan. Adapun kompetensi intinya 3 titik memahami dan menerapkan pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Adapun kompetensi dasarnya 3.6 titik menerapkan konsep kemagnetan, induksi elektromagnetik, dan pemanfaatan medan magnet dalam kehidupan sehari-hari. Adapun indikatornya, yang ke-1 menjelaskan sejarah magnet, yang kedua menunjukkan sifat kutub magnet, yang ketiga menjelaskan cara membuat magnet dan sebab-sebab hilangnya sifat kemagnetan suatu bahan. Itu materinya yang akan kita jalani untuk saat ini, agar kalian lebih memahami, kalian bisa simak, kalian bisa telaah, dan kalian amati video berikut ini. Apakah kalian suka bermain magnet saat kecil? Dan pernahkah kalian bertanya, kenapa ya ada sebagian benda yang dapat ditarik oleh magnet dan ada juga benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet? Nah, supaya tidak bingung, ikuti video ini sampai selesai. Di video ini, kita akan membahas tentang kemagnetan. Tahukah kalian, kata magnet diambil dari nama daerah di Yunani, yaitu Magnesia. Di Magnesia ini, bangsa Yunani menemukan batu yang dapat menarik besi atau baja atau campuran logam lainnya sekitar 400 tahun yang lalu. Jadi, magnet adalah benda yang dapat menarik benda lain di sekitarnya yang memiliki sifat kemagnetan, seperti besi atau baja. Berdasarkan sifat kemagnetannya, benda dapat dikelompokkan menjadi benda magnetik dan non-magnetik. Benda magnetik adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Misalkan benda yang terbuat dari logam. Benda non-magnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet.
Misalnya benda yang terbuat dari bahan plastik, kayu, karet, gabus. Untuk lebih pahamnya, kita perhatikan klasifikasi benda-benda berikut. Penghapus terbuat dari gabus, nikel dari logam, besi merupakan logam, kayu, baja, galon dari plastik, tembaga, dan handuk. Benda magnetik dapat dikelompokkan menjadi 3, feromagnetik, paramagnetik, dan diamagnetik. Benda feromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, contohnya besi dan baja. Benda paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, seperti platina dan aluminium. Dan benda diamagnetik adalah benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet atau ditolak lemah, contoh seng dan bismut. Jadi sekarang sudah tidak bingung lagi kan? Kenapa sebagian benda dapat ditarik oleh magnet dan ada beberapa benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Selanjutnya, kita akan bahas sifat-sifat dari magnet. Yang pertama, magnet dapat menarik benda-benda magnetik. Kedua, magnet memiliki 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Yang ketiga, gaya tarik terkuat berada di kutub magnet. Hal inilah yang menyebabkan benda-benda berkumpul di kutub magnet. Yang keempat, kutub yang sejenis akan terjadi saling tolak-menolak. Sedangkan yang kelima, kutub berbeda akan saling tarik-menarik. Yang keenam, magnet dapat berputar bebas secara horizontal. Pernahkah teman-teman mendengar istilah magnet elementer? Magnet elementer adalah magnet-magnet kecil yang menjadi penyusun suatu magnet. Setiap magnet disusun oleh magnet-magnet kecil yang memiliki sifat yang sama dengan magnet, yaitu memiliki 2 kutub, kutub utara dan kutub selatan. Berikutnya, cara membuat magnet. Yang pertama dengan cara menggosok, yang kedua induksi, yang ketiga elektromagnetik. Yang pertama dengan cara menggosok. Caranya, magnet kita digosokkan dengan benda yang bukan magnet, dengan syarat digosoknya harus searah, dengan tujuan agar magnet elementer yang ada pada benda tersebut arahnya menjadi teratur dan searah, sehingga benda tersebut mempunyai sifat kemagnetan, mempunyai 2 kutub utara dan selatan. Yang kedua, cara induksi, dengan cara mendekatkan benda yang bukan magnet dengan magnet. Benda yang bukan magnet akan terpengaruh sehingga benda tersebut menjadi magnet sehingga dapat menarik benda lain yang ada di sekitarnya. Misalkan paku, dia dapat tertarik oleh benda itu karena benda itu jadi magnet. Besi menjadi magnet pada saat didekati oleh magnet. Apabila ujung A berdekatan dengan selatan, maka A jadi kutub utara dan B menjadi kutub selatan atau sebaliknya. Yang ketiga dengan cara elektromagnetik, yaitu dengan cara mengaliri arus listrik DC dengan arus listrik searah. Magnet elementer yang ada pada benda akan terpengaruhi oleh arus listrik searah, sehingga magnet elementer menjadi teratur dan mengarah ke satu arah. Kutub-kutub magnet yang terbentuk dapat ditentukan dengan bantuan kaidah tangan kanan. Ibu jari menunjukkan
kutub utara, dan keempat jari menunjukkan arah arus listrik. Nah, arah ibu jari arah arus listrik, keempat jari menunjukkan arah medan magnet. Arus listrik ditunjukkan oleh ibu jari. Sekarang magnet bisa dihilangkan. Bagaimana caranya? Ya, kita lihat cara menghilangkan sifat kemagnetan sebuah magnet. Yang pertama, dipanaskan. Yang kedua, dipukul atau dipukul-pukulkan. Yang ketiga, dijatuhkan. Yang keempat, dialiri arus listrik AC atau arus bolak-balik. Berikutnya, kita lihat contoh-contoh soal. Yang pertama, berikut ini contoh benda yang ditarik lemah oleh magnet adalah besi itu masuk ke ferromagnetik, aluminium paramagnetik, seng diamagnetik, baja ferromagnetik. Jadi jawabannya B, aluminium. Yang kedua, pernyataan yang benar tentang sifat-sifat kutub magnet adalah kita sudah tahu kalau kutub yang senama akan tolak-menolak dan kutub tidak senama akan tarik-menarik. Jadi jawaban yang benar adalah A. Yang ketiga, membuat magnet dengan cara elektromagnetik dapat dilakukan dengan cara titik-titik. Jadi jawabannya C, mengalirkan arus DC melalui kumparan berinti besi. Nah, yang keempat, terakhir. Cara membuat magnet dengan digosok yang benar adalah kalian tahu membuat magnet dengan cara digosok harus dilakukan dengan searah. Kutub magnet yang digosokkan akan sama dengan bagian awal pada benda yang akan dijadikan magnet. Jadi jawabannya adalah D. Alhamdulillahirobbilalamin, materi dari awal sampai akhir sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dalam video pembelajaran ini dapat dipahami dengan sebaik-baiknya. Untuk lebih memahami materi yang sudah diberikan, kalian bisa mengikuti lembar kerja peserta didik pada lampiran berikut ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.